yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Ku telah terima kekayaan surgawi. Ku telah terima kekayaan surgawi oleh sebab anugerah ilahi. Harta itu kekal, yakni firman Tuhan yang tak dapat dibinasakan. Saudara kita bersama bangkit berdiri, kor. Ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Kita nyanyikan kornya kembali. Sementara itu dengan hormat Bapak Pendeta Dadang untuk naikkan doa pembukaan bagi kita semuanya. Ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran. Ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Kor sekali. Tuhan, kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Haleluya. Puji, hormat, syukur, sembah kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Kami selalu merindu pribadi-Mu Tuhan. Kami selalu merindu untuk selalu bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan, menikmati kasih anugerah Tuhan, menikmati jamahan tangan kuasa-Mu Tuhan. Sebab kami mengaku kami tidak mampu, tidak berdaya apa-apa Tuhan, untuk bisa menghadapi dunia akhir zaman, terutama menghadapi kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi Tuhan. Biarlah Engkau terus menjamah kami, Engkau terus menuntun langkah kehidupan kami, Engkau terus menguasai dalam kehidupan kami semuanya. Sehingga hidup kami semakin terus memuliakan Tuhan, hidupan kami semakin dekat dengan Engkau, sampai sedekat tubuh dan kepala yang tidak terpisah untuk selama-lamanya. Ampuni kami Tuhan, urapi kami semuanya, mulai pimpin pujian Tuhan urapi, pemain musik, semua yang terlibat dalam pelayanan pada sore hari ini, jemaat Tuhan juga urapi, sehingga kami bersama-sama bisa menaikkan pujian menjadi bau harum di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan Tuhan hadir di tengah kami, Tuhan menjamah kehidupan kami semuanya Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang belum hadir, mungkin saat ini mereka masih dalam perjalanan, mohon penyertaan Tuhan. Yang masih di rumah-rumah gerakkan juga Tuhan dorong kasih-Mu, yang sedang dalam keadaan sakit juga Tuhan jamah, yang lemah Tuhan jamah, Tuhan kuatkan. Mohon belas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuasa setan iblis mengganggu, semua diusir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pergi. Darah Yesus
Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kendaraan-kendaraan di luar juga semua dalam perlindungan-Mu Tuhan. Gereja-gereja lain, saudara-saudara kami yang lain, yang pada sore hari ini juga mereka berkumpul, berbakti, beribadah kepada Tuhan, dimanapun berada, berkatilah mereka seperti Tuhan memberkati kami, terutama berkat firman pengajar yang benar, untuk menyatukan kami Tuhan, menjadi satu kesatuan tubuh yang sempurna, dan kami bisa menyambut Engkau pada saat Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan memuji membesarkan nama Tuhan dari nyanyian Psalm nomor 101. Berilah hikmat-Mu. 101. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, untuk hikmat yang telah Kau berikan dalam menghadapi keadaan dunia gelap penuh kepalsuan. Berilah hikmat-Mu ya Tuhan, berilah kuasa pengurapan, penuhkanku dengan terang kebenaran firman, untuk melawan dosa kejahatan. Ayat yang kedua, ku serahkan nikahku kepadamu, bentuklah sesuai dengan citra-Mu, untuk menentang nikah hujatan yang sedang membentuk kekuatan. Berilah hikmat-Mu ya Tuhan, berilah kuasa pengurapan, penuhkanku dengan terang kebenaran firman, untuk melawan dosa kejahatan. Ayat yang ketiga, nikah yang bersedia menerima nasihat, didikan, dan citranya, mampu menolak nikah yang salah, yang dipaksakan pada manusia. Berilah hikmat-Mu ya Tuhan, berilah kuasa pengurapan, penuhkanku dengan terang kebenaran firman, untuk melawan dosa kejahatan. Berilah hikmat-Mu, berilah hikmat-Mu ya Tuhan, berilah kuasa pengurapan, penuhkanku dengan terang kebenaran firman, untuk melawan dosa kejahatan. Haleluya. Kita lanjutkan kembali pujian kita 104 dari nyanyian Psalm, penyertaan Tuhan. Bila ku terkena coba dan ku merasa lemah, sebab tekanan hidup yang semakin memberat, ku rasa tangan yang kuat menolong dengan segera. Betapa ku aman di dalamnya.
selalu dalam kehendak-Nya, di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Ayat yang kedua. Bila ku menderita sebab memilih kebenaran, dan ku rela menanggung salib-Mu, ya Tuhan, ku rasa tangan kasih-Mu selalu jamah hatiku, memberi damai sentosa padaku. Ya pimpinku selalu dalam kehendak-Nya, di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Dia pimpinku selalu dalam kehendak-Nya, di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Ayat yang ketiga. Ku tak meragukan didikan dan pimpinan Tuhan, seperti yang dinyatakan oleh firman-Nya. Dia memimpinku dan meninggalkan suatu teladan, agar aku mengikut jejak-Nya. Dia pimpinku selalu dalam kehendak-Nya, di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Dia pimpinku selalu dalam kehendak-Nya, di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Sekali lagi. Dia pimpinku selalu dalam kehendak-Nya, di mana ku berada, dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Jika kehidupan kita berada dalam kehendak Tuhan, taat dengar-dengaran, maka Tuhan akan berserta dalam kehidupan kita. 22 dari nyanyian rohani, datang ke hadirat Tuhan. Saudara kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tinggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan curah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang pertama. Kembali atas, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita.
Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji-Nya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji-Nya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji-Nya. Kenakan yang bertata di atas pujian. Kembali atas. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji-Nya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji-Nya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji-Nya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji-Nya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji-Nya. Sekalian kita Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita lanjutkan kembali satu pujian nomor 24 dari nyanyian rohani. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang, biar bumi pun bergoyang, pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Salah satu yang tidak tergoncangkan itulah firman. Jadi firman tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau kita tetap berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, maka kehidupan kita juga tidak akan digoyahkan oleh angin badai, oleh badai dunia ini yang melanda kehidupan kita.
sehingga kita bisa sampai kepada tujuan akhir ibadah pelayanan itulah, Yerusalem yang baru. Janjimu seperti fajar, 35 dari nyanyian suplemen. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu Kau mengangkatku. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi, kor. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita lanjutkan kembali pujian kita, nyanyian suplemen Hati Hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau
tulus menerima adanya kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, kembali atas, ku tak dapat lupakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus adanya kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Kita lanjutkan pujian kita kembali, nomor 147 dari nyanyian rohani, Dia Hanya Sejauh Doa. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu,
Ingat ada seorang penolong, Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Ayat 2. Bila godaan menggoda, mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan tidak jauh dari kehidupan kita. Dia hanya sejauh doa. Dia siap setiap waktu untuk menolong kehidupan kita. Kita akan lanjutkan pujian kita 255 dari nyanyian rohani. 255 nyanyian rohani. Yesus tampung air mataku. Sengsaraku Engkau yang menghitung, air mataku Kau tampung dalam kirbatmu. Ya Tuhanku, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya sengsaraku Engkau yang menghitung. Sengsaraku Engkau yang menghitung, air mataku Kau tampung dalam kirbatmu. Ya Tuhanku, Kau tahu hatiku yang hancur. Percaya musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku. Kepada Allah hatiku percaya, tangan kananmu memberi kemenangan. Musuhku akan mundur, musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku. Kepada Allah hatiku percaya, tangan kananmu memberi kemenangan. Sengsaraku Engkau yang menghitung. Sengsaraku
Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhanku, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku. Percaya tangan kananku memberi kemenangan. Musuhku akan mundur, musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku. Kepada Allah hatiku percaya, tangan kananmu memberi kemenangan. Sekali lagi, musuhku akan mundur, musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku. Pada Allah hatiku percaya, tangan kananmu memberi kemenangan. Lanjutkan kembali nomor 8 dari nyanyian suplemen. Nomor 8, ingat kasihnya, ingat kasihnya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasihnya, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasihnya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku.
takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Kembali atas, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Kasih Allah sungguh besar dalam kehidupan kita, terutama kita bangsa kafir yang sebenarnya tidak ada janji, tidak ada kesempatan untuk kita bisa mendapatkan hidup kekal, untuk kita bisa melayani Tuhan, beribadah melayani Tuhan. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, Yesus rela mati di kayu salib supaya kita ada kesempatan beribadah melayani Tuhan sampai kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Satu pujian sukacita kita nyanyikan, Ada Satu Sobatku Yang Setia. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Aku susah waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus,
satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya sekali lagi. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Silakan duduk kembali. Saat kesempatan apapun juga, sukacita, dalam kesusahan, dalam penderitaan, maka kalau kita menyeru nama Yesus, menyebut nama Yesus, waktu kita menderita, kita tidak kecewa, tidak putus asa, tapi mungkin waktu sukacita, saat bahagia, kalau kita bisa menyeru nama Yesus, kita tidak menjadi sombong dan kita tidak jatuh di dalam dosa. Puji Tuhan, kita lanjutkan kembali. Satu pujian nomor 30 dari nyanyian suplemen. Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Kembali, terkadang kita merasa, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Bersama kita bangkit berdiri. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sudah terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, kita mengatakan mengerti.
Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu mengerti, memperhatikan, memperdulikan kami. Apapun keadaan kami secara jasmani, keadaan secara rohani, nikah, buah nikah kami semua dalam pusat perhatian-Mu Tuhan. Terbukti Engkau masih memberikan firman-Mu kepada kami pada malam ini Tuhan. Ini satu bukti perhatian Tuhan, satu bukti pertolongan Tuhan, bahkan satu bukti mujizat penyucian pembaharuan dari Tuhan. Supaya kami bisa sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, bukakan firman-Mu bagi kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami Tuhan. Dan urapi pula kami semua dengan urapan yang sama untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, nikah, rumah tangga kami, masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami. Bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Engkau peluk kami semua, kami bahagia sampai hidup kekal di dalam Engkau. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekarang. Kitab Wahyu pasal 4 masih ayat 8 sampai ayat 11. Ada dua macam kegiatan di takhta surga. Ada dua macam kegiatan di takhta surga. Kegiatan pertama yaitu ayat 8, kegiatan penyucian. Kegiatan pertama ayat 8, kegiatan penyucian. Kemudian kegiatan yang kedua ayat 9 sampai ayat 11, kegiatan penyembahan. Jadi kegiatan penyucian, kegiatan penyembahan. Sekali lagi, banyak kegiatan yang kita lakukan di dalam dunia ini. Banyak kegiatan yang kita lakukan di dalam dunia, baik bekerja, kuliah, hobi, dan lain-lain. Ya, tetapi semuanya harus dikaitkan. Semuanya harus dikaitkan dengan kegiatan takhta surga itu. Harus dikaitkan dengan kegiatan takhta surga. Ya, ini yaitu kegiatan penyucian dan penyembahan. Supaya apa? Supaya kita merasa suasana takhta surga. Di tengah dunia yang terkutuk ini, kita merasakan suasana takhta surga di tengah dunia yang terkutuk ini. Ya, sampai satu waktu kita benar-benar berada di takhta surga. Sampai satu waktu kita benar-benar berada di takhta surga bersama Yesus selama. Jadi kerja semua silakan, tapi harus dikaitkan kegiatan penyucian dan penyembahan.
kegiatan takhta surga. Supaya kita merasakan suasana takhta surga di tengah dunia yang penuh kutukan. Sampai betul-betul berada di takhta surga bersama Yesus selamanya. Ayat 9 sampai ayat 11. Ayat 9 sampai ayat 11. Ayat 9 sampai. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya, ini penyembahan dari 24 tua-tua. Ya, penyembahan dari 24 tua-tua. Mulai ayat 9, ayat yang ke-10. Tersungkurlah ke-24 tua-tua. Nah, tadi di ayat 9 empat makhluk mempersembahkan puji-pujian dan hormat ucapan syukur kepada Tuhan. Lalu tua-tua menyembah Tuhan. Ini penyembahan 24 tua-tua. Ini sama dengan penyembahan takhta surga. Sama dengan penyembahan yang benar. Sama dengan penyembahan yang benar. Saya ulangi, penyembahan 24 tua-tua sama dengan penyembahan takhta surga. Ini yang harus kita tiru. Menyembah di bumi itu harus pantulan dari surga, dari takhta surga. Sama dengan penyembahan yang benar. Penyembahan benar. Tandanya, penyembahan 24 tua-tua, penyembahan takhta surga, penyembahan yang benar. Itu tandanya A, pertama, Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem, di mana-mana. Asal merupakan pantulan dari suasana surga, jadi bukan tempatnya. Oh, kalau di gunung dekat Tuhan. Kalau di Yerusalem, wah ini takhtanya Tuhan ada di saya. Bukan. Ya. Jadi bukan tempatnya, tapi suasana takhta surga. Penyembahan takhta surga itu yang menentukan penyembahan kita. Terus ya ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23. Ya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan yang benar, tanda pertama penyembahan yang benar ya, yaitu didorong oleh penyembahan yang benar, yaitu menyembah Tuhan dengan dorongan kebenaran dan roh. Kebenaran dan roh. Dorongan kebenaran dan roh. Firman pengajaran benar dan urapan Roh Kudus. Itu firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Sama dengan firman penyucian. Jadi didorong penyucian. Didorong oleh kebenaran dan roh. Itu didorong oleh firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman pengajaran yang benar dan urapan Roh Kudus sama dengan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, sama dengan firman penyucian yang menyucikan hidup kita. Jadi sekali lagi, penyembahan yang benar didorong penyucian. Semakin suci, semakin meningkat penyembahannya. Semakin suci, semakin meningkat penyembahannya. B, ayat yang ke-10 tadi, ini penyembahan yang benar. Ayat 10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, 11, Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Melemparkan mahkota.
Jadi yang kedua tandanya melemparkan mahkota, merendahkan diri serendah-rendah. Ini penyembahan yang benar. Bukan mengajukan diri, bukan merendahkan diri. Mahkota itu kemenangan. Oh saya sudah berjuang Tuhan. Oh saya sudah melayani. Oh saya ini. Enggak. Mahkota dilempar. Merendah. Oh saya sudah berkorban. Saya ini. Enggak. Dilempar mahkota. Artinya merendahkan diri serendah-rendahnya. Sampai mengaku engkau pencipta. Berarti kita mengaku bahwa kita tanah liat yang tidak layak. Tidak layak apa-apa kita. Mengaku tanah liat yang tidak layak dan tidak mampu. Tidak layak, tidak mampu. Sehingga kita bisa menyerah sepenuh kepada Yesus Sang Pencipta. Kita menyerah sepenuh dalam tangan Sang Pencipta. Saya ulangi, merendahkan diri serendah-rendah. Sampai mengaku bahwa saya hanya tanah liat yang tidak layak dan tidak mampu. Sehingga bisa menyerah sepenuh dalam tangan Sang Pencipta. Tanah liat ada di dalam tangan Sang Pencipta. Enggak bisa apa-apa ya, hanya merendahkan diri. Menyerah di dalam tangan Sang Pencipta. Kemudian C, satu lagi tandanya ini penyembahan 24 tua-tua, penyembahan yang benar. Wahyu 19, kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-4. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Nah, penyembahan dengan haleluya jelas. Penyembahan dengan haleluya. 24 tua-tua ditambah 4 makhluk. 24 tua-tua itu 12 rasul. Hujan awal, hujan akhir. Rasul hujan awal Petrus. Nah, ya menyembahnya, haleluya. Ya, Petrus semua, Yakobus semua haleluya. Kemudian 4 makhluk itu Heno, Musa, Elia, Tuhan Yesus. Menyembahnya haleluya. Haleluya, semua haleluya. Itu penyembahan yang benar. Penyembahan tahta surga. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita. Inilah tanda penyembahan 24 tua-tua. Penyembahan tahta surga. Penyembahan yang benar. Doa penyembahan adalah hubungan yang paling erat, yang paling intim antara kepala, Yesus sebagai kepala itu Yesus mempelai pria surga dengan tubuh. Ya, hubungan yang paling erat antara kepala dengan tubuh, antara Yesus mempelai pria surga dan kita, tubuh itu kita mempelai wanita. Paling erat, hubungan yang tidak terpisah antara kepala dengan tubuh, yaitu dihubungkan dengan leher, dihubungkan dengan leher. Nah, ini semoga kita jadi doa penyembahan itu pada tubuh ini adalah leher. Pada hari kemarin kita belajar leher itu di Keluaran 28, saudara. Leher tidak boleh koyak. Kalau koyak, semua hancur, semua rusak. Penyembahan tidak boleh merosot, tidak boleh koyak leher. Malam ini kita belajar lagi tentang leher, Mas. Sebab ini leher ini ada ancaman antikris, ya, memancung kepala, memancung leher. Nah, ini harus diperhatikan hari-hari. Leher, doa penyembahan itu hubungan yang paling erat antara kepala dengan tubuh, antara Yesus mempelai pria dengan kita mempelai. Hubungan yang tidak terpisahkan antara kepala sama dengan leher. Ada 3 kemungkinan tentang leher. Ada 3 kemungkinan tentang leher. Nomor 1 kita baca dalam kitab Keluaran pasal yang Keluaran 13 ayat yang ke-13. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang leher. Jadi ada 3 kemungkinan tentang leher. Nomor 1, leher dipatahkan. Leher dipatahkan. Nah, jadi kalau keledai lahir, kemudian lehernya harus dipatahkan. Kalau tidak ada domba disembelih. Kalau keledai lahir lalu domba disembelih, keledainya boleh terus hidup. Tapi kalau keledai lahir tidak ada domba disembelih, tinggal dipatahkan lehernya. Keledai ini bangsa kafir. Hakim-Hakim 15 ayat 16. Hakim-Hakim pasal 15 ayat yang ke-16. Berkatalah Simson,
dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar. Dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. 1000 orang kupukul. Nah ini saudara, dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar. Bangsa keledai, bangsa Filistin, bangsa kafir sekarang kita semua. Jadi keledai sama dengan bangsa kafir. Maaf, sangat sehebat apapun bangsa kafir, jadi keledai itu gambaran bangsa kafir. Sehebat apapun bangsa kafir tidak berharga sama sekali. Lahir hanya untuk dipatahkan lehernya. Lahir hanya untuk dipatahkan lehernya. Tak berharga. Sehebat apapun, mau kaya, mau pandai, mau kedudukan, tidak berharga sama sekali. Lahir hanya untuk dipatahkan lehernya. Ya, lahir hanya untuk dipatahkan. Artinya bangsa kafir tidak ada hubungan dengan Tuhan, dengan kepala. Bangsa kafir tidak ada hubungan dengan Yesus sebagai kepala, dengan Tuhan. Terpisah dari Tuhan. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Leher patah tidak bisa apa-apa. Sudah ya. Ini tidak ada hubungan dengan Tuhan. Terpisah dari Tuhan. Bangsa kafir tidak bisa menyembah, tidak bisa beribadah, melayani Tuhan, tidak bisa menyembah Tuhan, tidak boleh. Peraturannya tidak boleh. Inilah kita bangsa kafir, kenyataan. Sehebat apapun. Ya, hanya lahir hanya untuk dipatahkan leher. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Terpisah dari Tuhan. Tidak boleh, tidak bisa beribadah melayani Tuhan. Tidak bisa menyembah Tuhan, sama dengan kering rohani, mati rohani. Kering rohani, mati rohani. Nah ini saja, kering rohani, mati rohani. Hati-hati ya, kering rohani, mati rohani ini hanya berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Dideteksi dari perkataan dulu. Perkataan, kalau hatinya kering, rohaninya kering, mati itu bisa dilihat dari perkataan. Perkataan seperti anjing menjilat muntah itu bangsa kafir. Perkataan seperti anjing menjilat muntah, maafkan. Perkataan sia-sia, dusta, gosip, hanya itu aja. Itu berarti dia sedang kering, terputus hubungan dengan Tuhan. Sedang lehernya sedang dipatahkan. Perbuatannya maaf, seperti babi kembali ke kubangan. Hanya berbuat dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dosa kawin mengawinkan, dosa percabulan. Nah itulah wujudnya hati kering. Hati kering, mati rohani. Kering rohani atau mati rohani. Perkataannya seperti anjing menjilat muntah. Perbuatannya seperti babi kembali ke kubangan. Hanya berbuat dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Ini bangsa kafir. Dan menuju kepada kematian kedua. Neraka selama-lamanya. Nah inilah sehebat apapun bangsa kafir, nasibnya cuma lahir untuk mati, untuk binasa. Lahir untuk dipatahkan lehernya. Lahir untuk mati, binasa. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Nggak bisa beribadah melainkan, nggak bisa menyembah Tuhan. Hanya berkata dosa, berbuat dosa sampai puncak dosa dan menuju kematian, kebinasaan selama-lamanya. Ada dua penyebab leher patah. Kenapa leher bisa patah bangsa kafir? Nggak ada hubungan dengan Tuhan. Ada dua penyebab leher patah. A, jika keledai, dulu ini masih binatang ya. Jika keledai tidak ditebus anak domba, sama-sama binatang. Keledai ya seperti kuda itu keledai. Anak domba ya domba mbek-mbek. Jadi saya sudah bilang tadi, pilih salah satu. Kalau keledai lahir, lalu domba tidak disembelih, plak mati sudah dia. Tapi kalau keledai lahir, lalu ada domba dikorbankan, disembelih, hidup terus. Jadi ada dua penyebab leher patah. A, jika keledai tidak ditebus anak domba. Atau sekarang artinya, arti rohani, jika bangsa kafir tidak ditebus oleh darah anak domba Allah, darah Yesus. Kalau bangsa kafir tidak mengalami penebusan oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, nah ini lehernya dibakar. Tidak ada hubungan dengan Yesus di kayu salib. Tidak ada hubungan dengan Yesus di kayu salib. Nah ini dipatahkan leher. Kenapa? Karena tidak ditebus. Tidak ditebus. Wahyu 5 ayat 8 dan 10. Nah ini tidak ditebus. Tadi ngomong dosa,
berbuat dosa, tidak pernah ditebus, tidak pernah dilepas, ya mati dia. Mati. Nah, ini ya, semoga. Mari ada jalan keluar di sini, Wahyu 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Wahyu 5, 8 sampai. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi, satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Nah, ada penyembahan kemenyan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih. Lah, anak domba disembelih. Ya, Yesus disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli, menebus mereka bagi Allah dari tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Bangsa, suku, suku bangsa, bahasa, dan kaum. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, semoga mengerti. Jadi di sini bangsa kafir harus ditebus oleh darah Yesus dari 3 hal. Pertama dari suku, bangsa, suku dan bangsa. Dari suku dan bangsa. Itu sama dengan ditebus dari suku bangsa, itu menunjuk dunia. Misalnya bangsa Indonesia tahu, oh di itu Asia Tenggara ya. Nah, di bagian Tenggara petanya di situ. Kalau bilang bangsa Belanda, oh di situ di Eropa. Nah, jadi ditebus dari suku bangsa sama dengan ditebus dari keduniawian. Keduniawian. Nah, ini yang membuat kita tidak setia. Bersahabat dengan dunia itu tidak setia. Keduniawian, ada kesibukan dunia, ada kesukaan dunia, kesusahan, kesulitan. Nah, ini yang seringkali mempengaruhi kita tidak setia dalam ibadah pelayanan. Ini harus ditebus. Bukan berarti tidak boleh sibuk di dunia, harus. Tapi jangan sampai membuat kita tidak setia. Itu namanya tidak ditebus. Mengerti saudara? Nah, itu. Jadi kita harus ditebus dari bangsa, suku dan bangsa. Ditebus dari keduniawian, yaitu pengaruh dunia ini. Kesulitan dunia, kesibukan dunia, kesusahan. Susah saya berhenti dulu susah saya. Nah, ini. Atau kesukaan, seneng baru dapat ini, baru tunggu dulu. Ya, saya tunggu izin dulu, nikmati dulu ke sana. Nah, ini kesukaan dunia dan lain sebagainya. Itu harus lepas. Boleh ada kesukaan, dapat berkat, tapi jangan membuat tidak setia. Nah, itu berarti tidak ditebus. Nah, mengerti saudara ya? Itu berarti leher sedang patah. Kemudian ditebus dari kaum, family, nah, daging. Ditebus dari kedagingan. Saudara ya? Kedagingan. Ya, ini yang kuat, kehendak daging, hawa nafsu daging. Ditebus dari kedagingan sama dengan kehendak daging, keinginan daging, hawa nafsu daging yang membuat kita tidak taat. Tidak taat. Herodes, aku kepingin istrinya orang lain, sudah. Ditegur mestinya terima kasih dia. Aduh, untunglah aku enggak masuk neraka ini. Gua ngamuk malah. Enggak bisa sudah, karena keinginan daging membuat menolak kehendak Tuhan, menolak firman, tidak taat. Tidak taat. Hati-hati kaum muda soal jodoh dan lain-lain, hati-hati juga ya. Semuanya jangan sampai menolak kehendak Tuhan, tidak taat. Itu tidak ditebus. Leher sedang patah. Jadi saat-saat kita tidak setia, leher sudah patah. Patah. Kalau tidak ditolong, kering dia. Binasa dalam dosa. Nah, saat-saat tidak taat, kita melawan firman, sudah miring dia, sudah patah lehernya. Bayangkan kalau leher patah bagaimana? Nggak bisa apa-apa. Nah, kemudian ditebus lagi dari bahasa. Kalau dalam bahasa Inggris itu tongue, lidah, bahasa atau lidah. Ditebus dari bahasa atau lidah. Nah, ini ditebus dari dusta. Nah, dosa-dosa, mulai dari dusta. Dosa-dosa, nggak boleh ada dusta. Nah, inilah bangsa kafir. Harus ditebus. Keledai harus ditebus dengan darah anak domba dulu. Anak domba disembelih. Sekarang bangsa kafir harus ditebus oleh darah Yesus dari 3 hal ini.
dari suku, bangsa, keduniawian yang membuat tidak setia. Dari kaum, famili, kedagingan yang membuat tidak taat. Dari bahasa, lidah yang membuat dusta. Ya, berdusta, berbuat dosa, harus ditebus. Harus ditebus. Nah, kalau bangsa kafir tidak ditebus dari 3 itu, dari keduniawian, dari kedagingan, dari dusta, tetap berdusta, tetap tidak setia, tetap tidak taat, maka pasti lehernya dipatahkan. Tidak bisa menyembah Tuhan. Orang tidak setia tidak bisa menyembah. Tidak taat tidak bisa. Orang dusta tidak bisa menyembah Tuhan. Tidak ada hubungan. Tidak ada. Saya ulangi, jika bangsa kafir tidak ditebus dari kedagingan, dari keduniawian, kedagingan dan dusta, tetap tidak setia, tidak taat, dusta, maka pasti lehernya dipatahkan. Tidak bisa menyembah Tuhan. Binasa selamanya. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Binasa selamanya. Semoga kita. Tapi sebaliknya ayat 10. Tadi Wahyu 5 ayat yang ke-10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Sebaliknya, jika bangsa kafir mau ditebus ya, dari keduniawian, kedagingan, dari dusta, maka bangsa kafir bisa hidup dalam kebenaran, tidak ada dusta lagi, benar, setia, taat, sama dengan diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja. Senjata kebenaran. Kalau dia sudah bisa hidup benar, tidak ada dusta lagi, hidup benar, setia, taat, maka bangsa kafir diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja. Imam-imam dan raja-raja. Semoga kita bisa mengerti. Diangkat jadi imam raja dan menerima pembukaan firman Tuhan. Gulungan kitab itu dibukakan oleh anak domba. Kita menerima. Dan menerima pembukaan firman Allah. Penyucian. Menerima penyucian. Pembukaan firman penyucian. Sehingga kita bisa menyembah kepada Tuhan. Bisa menyembah kepada. Bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Imam dan raja hidup benar. Senjata kebenaran. Bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Semoga kita bisa mengerti. Ini penyebab kenapa leher patah. Kalau tidak ditebus dari keduniawian, tidak setia, tidak taat, dusta, tetap dusta, berbuat dosa. Ini bahaya. Lehernya patah. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian B, ada 2 penyebab leher patah. Sudah jadi imam sekarang, masih bisa lehernya patah. Tadi karena berbuat dosa dan lain lehernya patah. Bangsa kafir. Tapi sudah menjadi imam pun hati-hati. Bangsa Israel aja sudah imam, lehernya patah. Apalagi bangsa kafir, nah ini bandingan. Sudah jadi imam semacam saya, kita semua ini hati-hati, masih diancam leher patah. Leher patah. Kenapa? Ayo, B, 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. Jadi tadi karena berbuat dosa memang ya, tidak setia, tidak taat memang. Nah, ini lehernya patah. Tapi bersyukur kalau mau ditebus, hidup benar, setia, taat, bisa ditolong oleh Tuhan. Malah diangkat menjadi imam raja. Senjata kebenaran, mendapat pembukaan rahasia firman, firman pengajaran yang benar, sehingga dia bisa menyembah Tuhan. Menjadi penyembah yang benar. Itu saja. Tapi yang kedua hati-hati, sudah jadi imam, masih lehernya patah juga, bisa patah. Ini bahaya. 1 Samuel pasal yang ke-4, 1 Samuel 4 ayat yang ke-16 sampai 18. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaannya anakku? Jawab pembawa kabar, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas. Dan tabut Allah sudah dirampas. Nah, begitu ketika disebutnya tabut Allah itu dirampas, jatuhlah Eli, Imam Eli.
saudara, terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Hakim ini termasuk gembala, imam gembala. Bisa patah, sudah jadi gembala pun bisa patah lehernya. Kenapa? Kalau tabut perjanjian dirampas. Ya, sudah menjadi imam tapi patah lehernya. Alasan kedua, jika imam-imam, gembala, hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak memiliki tabut perjanjian, dirampas tabut. Sudah jadi imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gembala termasuk, tetapi tidak mempunyai tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu kabar mempelai. Tutupnya itu Yesus sebagai mempelai pria, tabutnya itu kita mempelai wanita. Ini kabar mempelai. Ada kabar baik, penginjilan, yuk percaya Yesus bertobat tadi itu. Jadi imam-imam percaya, bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus, hidup benar, setia, taat jadi imam-imam. Itu berita penginjilan. Tapi lanjutkan dengan pengajaran. Kalau imam-imam tidak punya pengajaran, tidak ada penyucian, loh batang lehernya patah. Nah, ini tidak memiliki tabut perjanjian, kabar mempelai, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Artinya apa? Tidak memiliki tabut perjanjian, kabar mempelai, firman yang lebih tajam. Artinya jika imam-imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak mau disucikan oleh pedang firman. Jika imam-imam, artinya jika tadi imam-imam tidak memiliki, itu bisa patah lehernya. Artinya jika imam-imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak mau disucikan oleh pedang firman, oleh kabar mempelai, oleh pedang firman, tidak mau disucikan oleh pedang firman, kabar mempelai, maka tidak bisa menyembah Tuhan, lehernya patah, tidak bisa menyembah Tuhan, kering rohaninya, mati rohaninya sampai binasa selama. Makanya perlu penginjilan, perlu. Nah, buktinya ada baptisan air, ada jiwa-jiwa baru baptisan air. Kemudian ada penataran calon imam-imam, ada penumpangan tangan jadi imam-imam, penting. Tapi sudah jadi imam semua, gembala, pemain musik, kalau tidak ada pedang bahaya masih. Lehernya bisa patah. Lehernya bisa patah. Ini orang Israel, Imam Eli. Orang Israel saja, imam-imam dari Israel saja tanpa tabut perjanjian patah leher. Apalagi kita bangsa kafir. Jelas tidak mampu, tidak bisa. Membutuhkan pedang firman. Semoga kita bisa mengerti. Matius 15:19. Pedang firman ini menusuk. Mohon maaf tadi Imam Eli orangnya gendut. Perut yang gendut itu dulu. Perut yang gendut. Tapi secara rohani. Perut yang gendut. Gemuk tadi. Gemuk, gendut. Nah, itu ditusuk dulu. Matius 15 ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul pikiran jahat 1, pembunuhan 2, kebencian, perzinahan 3, percabulan 4, pencurian 5, sumpah palsu 6, dan hujat 7. Nah, 7. Saja. Jadi ini saja pedang firman menyucikan kehidupan kita mulai dari perut hati yang gendut. Nah, ini saya ulangi, pedang firman menyucikan kita, menyucikan imam-imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Mulai dari perut hati yang gendut, yang berisi 7 keinginan jahat dan najis. 7 keinginan jahat dan najis. Nah, salah satunya kita bahas ada pembunuhan, hati-hati, benci, kebencian-kebencian. Nah, ini yang membuat tidak bisa menyembah. Kalau hati diisi kebencian jadi hati yang gendut. Tidak bisa menyembah. Kalau diisi perzinahan, percabulan, kenajis, pikiran jahat, prasangka buruk terus sama orang. Sungguh. Saya sudah mengalami, sudah bersaksi. Baru-baru saya jadi gembala di Malang, ada orang ngomong gini, saya menyembah sambil berpikir, haleluya, nanti saya hadapi dia, nanti saya datang ke rumahnya. Saya begitu, awas, dia ngomong ini aku bantah nanti. Begitu, mana bisa menyembah? Prasangka-prasangka buruk, nggak bisa.
gendut, perutnya gendut, nggak bisa minum. Harus ditusuk, harus ditusuk. Itu lagi tadi prasangka buruk, kemudian pikiran jahat itu ya, kemudian pembunuhan, kebencian, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan udah. Nah, kita bahas pencurian. Nah, ada kaitan juga dengan perut gendut, pencurian. Mari di dalam Hakim-Hakim 3, Hakim-Hakim pasal yang ketiga, kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, 17, 21, 22. 16, 17, 21, 22. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang gendut. Oh, suka upeti. Gendut jadinya. Ya. Kemudian ayat yang ke-21, 22. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya. Dihunusnya pedang itu pada pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk, lemak menutupi mata pedang itu. Sehingga pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja dan keluarlah ia melalui pintu belakang. Jadi di sini, saya ini perut yang gendut ternyata berisi lemak. Berisi lemak, timbunan lemak. Ya, timbunan lemak. Ditimbun lemak. Apa lemak itu? Milik Tuhan. Imamat 3 ayat 16 sampai 17. Kitab Imamat pasal 3 16 sampai. Mestinya lemak dibakar. Tapi ini ditimbun di perut. Nah, dicuri. Nah, miliknya Tuhan. Mestinya dibakar untuk Tuhan, dia makan sendiri. Mestinya lemak ini dibakar untuk Tuhan. Tapi dia, ada orang makan sampai gendut. Makan lemak. Nah, itu di situ. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah. Sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Segala lemak. Nggak boleh mestinya dibakar lemak itu. Tapi dimakan. Sampai gendut. Ya. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediaman. Jangan sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Nah ini ya. Jadi di sini pedang firman menyucikan perut mulai dari perut gendut yang berisi lemak. Apa itu? Lemak itu milik Tuhan. Itulah perpuluhan persembahan khusus. Jadi sekarang ini perut gendut itu adalah mencuri. Perut gendut berisi lemak itu adalah hamba Tuhan. Mulai dari kami gembala hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam-imam ya. Imam-imam itu gembala, hamba Tuhan, pelayan yang mencuri milik Tuhan. Perpuluhan dan persembahan khusus. Perpuluhan dan persembahan khusus. Nah ini semoga kita mengerti. Semoga kita mengerti. Ini pencurian. Sebagai milik Tuhan, perpuluhan dan persembahan khusus. Semoga kita bisa mengerti. Semoga. Ayo hati-hati. Perpuluhan. Tadi Imam Eli selain patah lena, jadi kalau mencuri, kami gembala mencuri, berkhotbah ini, penipu itu semua. Penipu semua. Banyak yang gendut-gendut. Kelihatannya cuma orangnya kurus, padahal perut hatinya gendut. Banyak yang makan lemak kami gembala-gembala. Nah, ini saya pernah jadi pengurus 10 tahun. Jadi saya tahu daftarnya itu saja. Nah, termasuk saya nomor 1 diperiksa. Ya, sudah tahu daftarnya orang yang hebat, hebat. Ya, ternyata gendut. Gendut. Ya, gendut karena makan lemak milik Tuhan. Perpuluhan dan persembahan khusus. Perpuluhan dan persembahan khusus. Nah, ini hati-hati betul-betul. Ya, semoga kita mengerti. Nah, menyenangkan Tuhan kalau dibakar lemak itu berkenan kepada Tuhan, menaikkan bau harum di hadapan Tuhan. Ya, menarik hadirat Tuhan datang kepada kita. Tapi kalau ditimbun berbau busuk, keluar ulat-ulat dan lain-lain. Nah ini lemak perpuluhan. Jangan sampai, ayo ditusuk malam ini, mulai dari saya. Imam Eli tadi bular matanya karena gemuk bular matanya. Maaf, bular. Bular itu
pandangannya tidak jelas. Nggak ada pembukaan firman, nggak ada makanan, bular, nggak ada pandangan nubuat, nggak ada pembukaan. Kalau jemaat makan lemak, mencuri perbulan, nggak ngerti, bosan pada firman, bosan, nggak ngerti pembukaan firman, matanya bular juga. Nah ini kita harus hati-hati. Semoga mengerti. Ya ayo mulai ditusuk sih perut hati, keluarkan lemak. Bakar untuk Tuhan. Jadi membayar perpuluhan itu sama dengan membakar lemak yang menyenangkan, berbau harum di hadapan Tuhan. Sehingga hadirat Tuhan nyata dalam hidup kita. Hadirat Tuhan nyata. Tapi kalau menimbun lemak betul-betul busuk, berulat, penuh bakteri, dosa, virus, mulai dari virus yang tidak kelihatan. Virus, dosa, bakteri, sampai ulat-ulat bangkai. Hidupnya penuh. Semoga kita, Tuhan tolong kita. Nah jika perut hati disucikan, maka semua disucikan. Perbuatan disucikan, perkataan. Ini sumbernya, perut hati. Saya ulangi, jika perut hati disucikan oleh pedang firman. Ya ini saudara, ada sudah membakar lemak, bukan makan lemak, sudah membakar lemak. Saudara, mengembalikan milik Tuhan, membakar lemak. Saudara, maka perbuatan kita, perkataan kita juga disucikan. Sehingga kita bisa naik ke gunung Tuhan. Kalau sudah hati suci, perbuatan suci, tangan suci, perkataan mulut suci, naik ke atas gunung, diajak. Petrus, Yakobus, Yohanes diajak naik gunung menyembah Tuhan. Mazmur 24, kitab Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Mazmur 24 ayat 3 sampai ayat 4. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, perbuatan, murni hatinya, perut hatinya, dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, mulutnya, dan tidak bersumpah palsu. Hati suci, tangan suci, perbuatan, mulut suci, naik ke atas gunung. 25 ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kalau naik ke gunung, aku menyembah Tuhan, gunung itu dekat hujan. Nah, lain datang ke Batu di Surabaya, di Batu hujan, di sini belum tentu hujan. Dekat gunung banyak hujan. Ini ayo praktekkan banyak menyembah. Kalau kita mau terima pedang firman, tadi terima penebusan, ditebus oleh darah Yesus, ayo lepas dari dosa, ditebus, hidup benar, senjata kebenaran, imam bisa menjadi penyembah benar. Tingkatkan, sudah jadi imam, pegang pedang, nah, tusuk ini, perut yang gendut tusuk, sucikan supaya perbuatan suci, perkataan naik gunung. Kita menyembah kepada Tuhan dan mengalami hujan berkat Tuhan. Amin. Mengalami hujan berkat. Banyak menyembah. Mengalami hujan berkat Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, keselamatan, berkat jasmani, berkat rohani, keselamatan terutama. Dan berkat rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga. Inilah banyak menyembah. Banyak menyembah. Kebahagiaan rumah tangga itu bukan ditentukan punya rumah yang hebat, punya mobil yang hebat, tidak. Tapi banyak menyembah Tuhan. Hujan berkat Tuhan diturunkan. Dalam rumah tangga hujan kebahagiaan dalam rumah tangga. Anggur yang manis dalam rumah tangga. Hujan berkat jasmani juga. Ayo banyak menyembah hari-hari. Jangan banyak bertengkar, jangan banyak berbantah-bantah, banyak menyembah kepada Tuhan. Banyak menyembah kepada Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ya, memang berat, saya sendiri pun banyak gagal menghadapi sesuatu. Mulai, begini. Mestinya diam, banyak menyembah Tuhan. Banyak menyembah Tuhan tolong. Belum lulus seringkali. Ya masih belajar. Ya saya harus ngaku. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Daripada saya, hebat, padahal keropos dalamnya. Lebih baik ngaku. Masih banyak. Banyak masih mengeluh, banyak ini. Belajar.
banyak menyembah, naik ke gunung. Banyak naik ke gunung. Ya, semoga kita. Nah, maka hujan berkat yang datang. Hujan berkat yang datang. Semoga kita bisa. Ini bangsa kafir. Ini kemungkinan pertama tentang leher. Leher dipatahkan. Ada 3 kemungkinan. Hati-hati. Ada leher dipatahkan terutama bangsa kafir ini keledai. Hati-hati. Kalau tidak ditebus, dipatahkan. Kalau sudah ditebus, sudah jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan tapi tidak punya pedang, tidak mau disucikan, terutama perut gendut lemak itu, perpuluhan milik Tuhan itu awalnya. Kalau sudah berani mencuri milik Tuhan, bagaimana mau hidup suci? Bagaimana coba? Saya tidak bisa bayangkan. Kalau sudah berani mencuri milik Tuhan, seperti anak berani mencuri milik orang tua, wah gak aman sudah, gak aman. Maafkan ya, kita ngawasi orang di rumah kan orang-orang lain yang ada di rumah. Betul ya? Nah, yang diawasi, awas. Ya, dia nyuri. Lah kalau anak sendiri nyuri, lah habislah kiamat lah. Bagaimana lagi? Nah, ya sama, kalau kita bisa mencuri milik Tuhan, kiamat sudah. Sudah tidak bisa itu. Hanya pedang firman yang menolong kita. Amin. Pedang firman yang menolong. Sungguh-sungguh. Semoga kita. Batang leher sudah patah. Betul. Sudah biar dia mau menyembah kering tetap. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Tuhan. Yang kedua. Kemungkinan kedua. Matius 18:28. Matius 18:28. Kemungkinan leher yang kedua. Tetapi ketika hamba itu keluar. Ia bertemu dengan seorang hamba lain. Yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya bayar hutang. Nah, ini mencekik, leher dicekik, kemungkinan kedua, leher dicekik. Sama dengan artinya sekarang leher doa penyembahan tidak mencapai ukuran. Karena dicekik ya sulit ngomong, mau ngomong haleluya susah. Coba praktek sendiri-sendiri. Cekik, haleluya, tidak bisa. Tidak mencapai ukuran. Menyembah, bisa menyembah. Menyembah juga. Ya, ayo saya mau menyembah tapi dicekik. Ayo menyembah. Enggak bisa, tidak mencapai ukuran. Menyembah tapi tidak mencapai ukuran. Penyembahnya tidak mencapai. Kalau tadi dipatahkan sama sekali tidak bisa menyembah. Ngerti ya? Ngerti ya? Yang kedua, dicekik. Menyembah tapi tidak sampai ukuran. Penyembahnya tidak mencapai ukuran. Ini salah satu diukur. Sudah ya, hari Rabu mungkin ya. Yang diukur itu, memberi itu diukur. Kikir diukur, tidak memberi juga diukur. Ketiga, penyembahan diukur. Diukur. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah, ini mezbah dupa, dan mereka yang beribadah di dalam bahasa Inggris worship, menyembah di dalam. Ayat 2 ya, diberi bahasa Inggris ya, digarisi ya baguslah, diberi bahasa Inggris, ayo. Nah itu worship ya bisalah kalau cuma gini ya. Tapi jangan dengar, cucu tidak ngerti saya. Tapi Tuhan yang tolong, ya Tuhan tolong. Di imigrasi di New York, ya. Nah itu pengalaman saya, bahasa Inggris, Tuhan yang berbahasa. Ya. Pendetanya telepon saya, Pak Wi, kalau di integrasi nanti jawab yang jelas. Oh ya. Setelah itu, loh kok iya ya. Ngerti ya, enggak tahu. Nah itu, bule 2, waduh diusir. Waduh, saya telang, Yesus tolong, Yesus. Saya maju, oh saya ngerti, ini liburan katanya, vacation apa itu? Ya, saya coba bilang, preach, talk langsung. Pendeta sana menjemput saya terlambat, ya minta maaf. Loh, kok cepat Pak Wi? Tadi berapa menit interogasinya? 5 detik, saya bilang, enggak interogasi, 5 detik.